Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Lalu Dia pula yang memberikan rizki kepada setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada setiap makhluk melata, makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, pasti akan Allah berikan rizkinya masing-masing. Dari hewan yang paling besar hingga hewan yang terkecil, dari manusia terkaya sampai manusia termiskin, semua itu akan Allah jamin rizkinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah memberikan rizki. Rizki untuk si gajah pasti akan diberikan untuk si gajah. Tidak mungkin rizkinya semut dimakan oleh gajah. Begitupun dengan semut. Semut sebagai makhluk yang kecil, makhluk yang bahkan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita telah melewati makhluk terkecil tersebut. Kadang terinjak, kadang terduduk dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk masalah rizki telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan tak mungkin seorang semut memakan rizkinya seekor gajah. Setiap rizki tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala jamin dan sudah Allah Subhanahu wa taala ukur untuk kita semua dapatkan. Begitupun dengan manusia. Dari mulai manusia terkaya sampai manusia termiskin, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan rizkinya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tidak mungkin dia bisa memakan semuanya. Apa yang dia makan hari itu dan apa yang dia tidak habiskan, apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya, apa yang dia pakai, yaitu pula rizki yang dia dapatkan hari itu. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu bagian dari yang lainnya. Ada orang kaya, dia memakan dengan segala hartanya, dia hanya bisa makan satu piring kecil saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan sebagian yang lain orang miskin dengan segala kekurangannya, dia bisa mencicipi, dia bisa menikmati sampai 3 piring. Jadi ketentuan-ketentuan itu sudah Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada satu sama lainnya. Jadi tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang terzolimi, dan tidak ada pula yang terlalaikan. Setiap manusia, setiap orang, setiap kedudukan memiliki rezekinya masing-masing. Toh seandainya orang kaya dia memiliki banyak makanan, di atas mejanya bermacam-macam makanan, tapi apa yang dia makan hanya bisa sedikit. Jarang kan kita lihat orang-orang kaya makan itu langsung
wah rakus gitu kan, bahkan 3 piring ada nggak ada Pak ya Bu, bahkan makannya pun dikit-dikit ya, sacuil-cuil gitu, kusumpit deh makan nanti kusumpit, sendoknya sendok alit, es krim GS-an nggak samenel gitu nya. Orang kaya masa gitu, tapi orang miskin meser es krim tetanggung-tanggung 5.000 10.000 kunyali rasa samangkokeun. Sendok nage sendok nu agung gitu. Nah, orang miskin, tapi orang kaya mah nasa cuit. Jadi dengan serba ada, dengan kebesaran harta, dengan banyaknya harta yang dimiliki, dia hanya mencicipi rizki dari Allah hanya sedikit. Bahkan membatasi dirinya untuk apa? Untuk makan sedikit saja. Bahkan ada orang yang kayanya subhanallah, tapi rizkinya apa? Dia tidak bisa memakan makanan kecuali hanya singkong rebus. Padahal dia orang kaya. Dia melihat satu meja makanan segala semuanya baru. Bahkan sampai buah-buahan, sayur-mayur, daging-dagingan, lauk pauk dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali. Tapi dia dari sekian banyak makanan di atas mejanya, hanya diberikan rezeki oleh Allah bisa memakan singkong rebus aja Pak. Karena kalau dia memakan makanan yang lain, dia bisa langsung koma dan meninggal. Padahal dia kaya Pak. Tapi karena memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan rizkinya seperti itu, hanya singkong rebus saja. Jadi makanan-makanan yang lain, rendang, opor, ya, balado, semur jengkol, asano terasa semur jengkolnya banyak, menggiurkan gitu, ngacai. Itu tidak bisa dia makan. Karena apa? Dokter mengatakan bahwa kalau dia makan makanan tersebut bisa langsung koma. Ya. Nah, seperti orang stroke ya. Orang stroke kan seperti itu, nggak boleh makan ini makan itu, padahal benghar gitunya. Tapi abi masya Allah ninggali orang tua anu biasa gitu secara harta, tapi makan sapiring ge masih tenan raos pisan. Bahkan lauk anu tos kamari dihandatkeun deui sehat-sehat kan sehat kan emangnya. Nikmat asin 2 kali digoreng deui, minyakna tos hideung deui. Nikmat Pak. Rizkinya itu subhanallah Pak. Makanya kalau kita renungkan, sebenarnya kita tidak perlu merasa iri, merasa cemburu dengan apa yang didapatkan orang lain. Karena boleh jadi rizki engkau lebih besar dari mereka, nikmatmu lebih banyak engkau dapatkan ketimbang mereka Pak. Orang-orang kaya dengan keluarganya misalkan, dengan banyaknya harta, tapi dia tidak memiliki waktu. Bahkan dia hanya memiliki waktu itu sebulan sekali bersama keluarganya. Dia pun ke luar negeri biasalah, rekreasi, pulang ke rumah baru 1 minggu pulang sudah sepi lagi rumah, masing-masing fokus kerja. Tapi kalau orang biasa setiap hari ketawa dengan keluarganya, nggak perlu setiap bulan sekali, bahkan setiap hari mereka kalau berkumpul bisa tertawa bersama, ya, pulang sore langsung bisa berbahagia dengan keluarga, punya uang sedikit bisa berbagi, gak neko-neko, kebahagiaannya justru lebih banyak. Tidak dibatasi dengan rekreasi kemana gitu ya. Di rumah saja mereka banyak yang tertawa, bahagia. Itu Pak bentuk salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba. Allah tahu kita nggak punya apa, maka Allah lebihkan kita dari sisi
sisi lain. Ya, misalkan ya kita tidak punya harta tapi Allah lebihkan sisi kita dari sisi kebahagiaan. Ya, kita misalkan tidak punya harta tapi Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari sisi kenyangnya. Dari sisi kenyang, dari sisi kebahagiaan, kebersamaan itu Allah bedakan. Allah bedakan, bahkan ketika kita berada di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala bedakan orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, Allah bedakan. Ya. Bahkan ada di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak memiliki harta di dunianya, yadkhuluna jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa melewati hisab. Karena apa? Karena enggak punya harta, anu dihisab gitu ya. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki banyak harta tersebut, yang hartanya hanya jikalau 1000 teh paling sehari aya di dompet natenya paling ageng mah 50.000 gitu nya sehari. Ucalan untung nangan 30.000 yang sakeluarga teh. Itu akan dipermudah, bahkan apa, mereka masuk surga lebih cepat dari yang lain. Lebih cepat dari yang lain. Jadi Allah Maha Adil, Pak. Allah itu Maha Adil, Maha tahu apa yang kita butuhkan, Maha tahu apa yang kita keluhkan, keluh kesahkan. Jadi kalau misalkan kita renungkan dan terus kita renungkan, maka subhanallah Pak, kita mungkin akan selalu menangis ketika melihat betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kanyaah Allah Subhanahu wa taala ke orang sadayana. Allah Maha Adil. Nah, tapi terkadang manusia ya lebih banyak mengeluh daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Pak, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang yang bersyukur itu akan diberikan rizki yang berlipat ganda dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu dengan rasa syukur. Karena apa? Karena memang rasa syukur itu kadang gak muncul kadang sedikit orang yang bisa melakukan rasa syukur di antara manusia. Ya, menaya penyakit mengeluh. Kadangnya seperti itu. Ya, mengeluh bahkan selalu menyebut-nyebut penyakit tersebut. Seharusnya semakin ingat kepada Allah dan semakin mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang ada alasan untuk belajar agama tehnya. Belajar agama teh entos masuk na hese, pohona gampang gitu nya. Belajar agama tuh kadang punya banyak alasan. Keur lieur sakedek atuda penyakit atuda. Belajar agama kadang apa banyak alasannya. Nyeri waos, nyeri sirah sakedik, lieur. Henteu eta kedeui lah engke mingguan payeuna ge masih tiasa keneh. Pas begitu pengajian naon teu paham, tos teu paham sakedik anu dipahamna sedikit yang dipahami lupanya cepatnya. Siang-siang naon tadi anu tos di eta kata silap deui. Nah, itu kadang belajar agama itu memiliki banyak sekali alasan dan ujian di dalamnya ya. Sehingga inilah yang membuat derajat orang-orang yang bersyukur dan bersabar itu memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan orang yang tidak memiliki harta, orang miskin, maka ujiannya adalah sabar dan syukur.
sabar dan syukur. Bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat yang sedikit tersebut? Bagaimana dia bisa bersabar dengan ujian yang besar? Itulah orang-orang miskin. Bahkan mungkin ujian itu tiap hari. Ujian tiap hari, maka sabar pun harus tiap hari. Faman sakhitallahu falahu sud. Kalau misalkan dia murka terhadap ujian tersebut, maka Allah akan murka terhadap orang tersebut. Itu ujian orang beriman. Ya, tapi kalau misalkan dia ridho, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang maunya Allah seperti itu kok. Ya. Allah maunya seperti itu, kita hidup di dunia emang seperti itu. Allah menentukannya seperti itu, mau gimana lagi? Ya. Justru hesena dina belajar, kesusahan saat kita belajar agama, itulah yang dicari dan itulah yang menjadi pahala. Orang belajar agama sabarinya rande, sabari wah nikmat gitunya. Ya pahalanya pun sekedarnya. Tapi kalau misalkan belajar agama menahan ngantuk, menahan lapar, biasanya abi langsung ngegoler saat subuh gitunya langsung tidur. Ya. Kemudian menahan dingin, sudah menahan dingin juga, itu ujian belajar agama. Dan disitulah yang Allah inginkan tuh seperti itu. Salat malam kita menahan kantuk, aduh sabari nundutan. Kadang sebelum tidur nyuci dulu. Itulah yang Allah inginkan tuh seperti itu. Ya, kalau misalkan orang itu selalu mendapatkan nikmatan, ketenangan, tidak ada ujian di dalam hidupnya, maka tidak akan ada perkembangan di dalam dirinya dan juga tidak ada peningkatan ya sisi mental dan ruhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa dan bersabar akan penderitaan akan jauh lebih kuat dan akan jauh lebih besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang apa? Orang yang berlari, daripada orang yang selalu menghindari setiap ujian atau menghindari setiap resiko. Itu berbeda, Pak. Jadi anu jalmi anu seueur kasusah, banyak kesulitan dalam hidupna. Ya. Kemudian dia pun jarang mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika ingin sesuatu harus bekerja dengan keras, hayang gaduh nanaon kedah berjuang selama beberapa bulan. Orang-orang seperti itulah yang Allah inginkan. Orang-orang seperti itulah yang Allah inginkan. Bahkan kita tahu Pak, Bu, tentang kisah di balik perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah sebagai manusia paling mulia yang dulu dia kaya raya dan juga dihormati dan disegani, apakah selama beliau berdakwah itu enak-enak saja? Ayo masuk Islam, semua orang-orang masuk Islam. Kemudian menyambut ya, memberikan jamuan makanan padahal karena beliau adalah seorang rasul. Apakah seperti itu? Kan tidak. Tidak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya menjalani amanah Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan risalahnya, itu setiap hari penuh dengan penderitaan, dan itulah yang Allah inginkan. Agar apa? Agar menjadi contoh, agar menjadi penguat bagi orang-orang yang selalu menderita tiap harinya, agar menjadi motivasi untuk orang-orang yang setiap harinya kesusahan, bahwa kesusahan yang dia rasakan hari itu tidak seberapa susah seperti kesusahan yang dialami oleh
Rasulullah, kesusahan, penderitaan, kelaparan yang dialami Rasulullah hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Bahkan pernah ada satu hari, bahkan beberapa bulan, Rasulullah harus mengikat perutnya dengan 2 buah batu untuk menahan lapar, Pak. Orang kadang sanesku batu kan ya. Kadang ku roti disusupkeun gitunya. Ditahan hati ku roti. Tapi Rasulullah menahan rasa lapar harus dengan batu. Dan itulah yang diinginkan Allah sebagai apa? Sebagai penguat kita. Ketika kita lapar, ingat dulu ada Rasul kita pun seperti itu. Maka kalau anak kita lapar, anak kita sedang merengek, ingin minta jajan sementara kita tidak memiliki apa-apa, kisahkan pada anak, sabar nak. Dulu Rasul kamu, Nabi kamu pun pernah merasakan kelaparan seperti ini. Tidak ada makanan di rumahnya. Tidak ada makanan di rumahnya. Bahkan beliau sampai harus menahan rasa lapar dengan mengikat perutnya dengan tali dan batu. Jadi anak-anak itu termotivasi dengan kisah tersebut. Anak-anak itu termotivasi, oh seperti itu ya. Subhanallah, Nabi itu sangat sabar. Sangat sabar. Kalau misalkan anak nanya, kenapa Nabi Rasulullah SAW tidak mau meminta kepada Allah untuk diturunkan makanan? Seandainya Rasulullah SAW meminta makanan dari langit sebagaimana Nabi Isa meminta makanan untuk kaumnya, niscaya akan langsung dijabah, Pak. Bisa langsung Allah turunkan 1000 makanan dari langit jikalau Rasulullah SAW meminta. Tapi yang diinginkan Allah dan Rasulnya bukan seperti itu gitu. Ya, bukan kenikmatan, nyaman belajar agama langsung masuk ya. Belajar agama sebulan langsung pinter. Ya. Kemudian ketika jualan dapat untung besar, kan nggak mau seperti itu kan. Kadang jualan pun harus ada ruginya, bahkan kadang ruginya teh banyak gitu ya. Jarang yang beli, nu tadina gaduh 3 gerobak tinggal hiji, itu Pak ujian. Dan yang Allah inginkan teh jangan sampai kita teh banyak dapat keuntungan sehingga kita lupa yang namanya sabar. Ya. Allah tak ingin kita selalu bersabar sampai sampai lupa yang namanya mengeluh, sampai lupa yang namanya mengeluh. Ya. Kemudian Allah ingin selalu kita bersyukur sampai kita lupa yang namanya kufur. Ya, jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah atau hikmah yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam surah Al-Maidah, kisah tentang Nabi Isa dan beberapa pengikutnya yang telah lalu kita selesaikan, itu menunjukkan bahwa hal itu bukan apa yang diinginkan oleh Allah gitu. Meminta makanan langsung dari langit, mendapatkan kemudahan, tidak mau menahan lapar, itu bukan keinginan Allah. Allah itu ingin seseorang menahan lapar untuknya, menahan ngantuk untuknya, maka Allah sediakan pahala ganjaran khusus di sisinya. Ya, orang yang menahan lapar, menahan dahaga, ya, menahan lapar dan dahaga dari pagi, dari subuh sampai menjelang, sampai terbitnya matahari. Orang itu menahan lapar, menahan untuk berdiri maksiat, maka apa? Maka ganjarannya pun di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang menahan lapar setiap harinya, dan dia menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Orang-orang beriman ketika melakukan hal tersebut akan diberikan ganjaran, ya, ketimbang ketimbang harus melakukan perbuatan maksiat untuk mendapatkan makanan.
Ya. Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu di antara kisah yang hikmah di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala sajikan kepada kita mengenai kisah Nabi Isa dan para pengikutnya. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kembali tadabbur kita di ayat yang ke-118, ayat 117 sampai dengan ayat 120. Tentang Bapak China mangga dipanggilkan. Atas, Bu, Pak Keng. Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. 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 Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum.
قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang berbentuk dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di hadapan mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mengangkatku ke langit, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan Surah Al-Maidah ayat 117 dengan beserta artinya sampai ayat 120. Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 117 sesungguhnya sangat berat sekali Pak apa yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku, tentang apa yang dilakukan oleh para umatnya, Pak. Di dalam ayat 117
116 dan ayat 117 ini Pak, jangan kira kita ini sebagai kisah yang sebenarnya ringan untuk kita dengar Pak. Kita mungkin merasa bahwa kisah ini karena kita dengarnya enteng Pak, ringan. Tapi sebenarnya Pak, untuk Nabi Isa sendiri, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa tentang hal ini, tentang apa yang dilakukan oleh umatnya, berat Pak. Berat Pak. Ketika ditanya apa yang kau katakan kepada umatmu, ditanya sama Allah, itu berat Pak. Berat Pak asli. Sama seperti kita ketika kita di hadapan Allah ditanya tentang anak-anak kita, kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, membiarkan anak-anak kita tanpa bimbingan, tanpa belajar agama, tanpa mengetahui Allah, tanpa mengetahui siapa Allah, itu berat Pak di hadapan Allah. Ditanya seperti itu tuh berat Pak. Ketika kita ditanya apa yang engkau ajarkan, apa yang engkau bimbing untuk keluargamu, dan kita ditanya tentang keluarga, itu berat Pak. Kita mungkin melihat kisah ini, kisah Nabi Isa tentang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa tentang apa yang diperbuat oleh umatnya. Mereka menyembahmu, apakah engkau pernah mengatakan bahwa engkau harus dijadikan sesembahan selainku, kata Allah. Itu berat Pak. Wallahi billahi. Kalau kita misalkan kita renungkan ayat ini berat Pak untuk Nabi Isa. Sebagaimana kita ditanya sebagai orang tua, kita ditanya tentang anak-anak kita. Mau anak satu, anak dua, mau bahkan jika anaknya banyak, maka kita harus siap apa yang telah kita perbuat untuk anak-anak kita. Kalau kita ditanya tentang mereka Pak, berat Pak. Dan yang bertanya itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah saya katakan, la tazalu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Di dalam suatu hadis dikatakan bahwa setiap Bani Adam, setiap manusia, kakinya tidak akan beranjak dari tempatnya sampai dia ditanya akan 4 hal. Maka orang-orang tua yang membiarkan anaknya, pasti mereka akan gelisah, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan 4 ini jika mereka membiarkan anak-anak mereka. Jika mereka membiarkan orang-orang yang ada di bawah asuhan mereka, orang-orang yang berada di bawah bimbingan mereka ditinggalkan begitu saja, pasti akan menangis di situ Pak. Karena yang bertanya itu bukan siapa-siapa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ketika kita berbohong pun Allah tahu kita sedang berbohong. Allah tahu. Maka sebelum keempat pertanyaan itu ditanyakan oleh Allah kepada kita, maka mari kita semua introspeksi dan evaluasi diri kita, sehingga kita tidak khawatir, sehingga kita tidak berat ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena apa? Karena akibat dari pertanyaan itu jawabannya antara surga dan neraka. Kita berdiri di atas sebuah jembatan. Jikalau kita salah di dalam menjawab, bahkan jawaban kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, seandainya kita pun berbohong, kita pun akan ketahuan jawaban kita antara surga dan neraka. Pasti kita akan khawatir. Pasti kita akan khawatir karena tidak ada kesempatan lagi setelah ini. Kesempatan untuk hidup tidak ada. Walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya 1 hari, tidak akan ada kesempatan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan hal tersebut. Kita pasti barulah menyadari bahwa tidak ada kesempatan bagi kita untuk hidup kembali setelah ini. Jikalau kita jujur dengan amalan kita, apa yang kita lakukan, kita telah melakukan amal-amal solih, kita telah melakukan amal-amal kebaikan, maka jawaban kita pun akan sesuai dengan amal kita. Maka kita pun akan tenang, setelah ini kita akan masuk surga. Tapi jikalau misalkan kita semenjak hidup di dunia tidak melakukan amal kebaikan pun
sering dilupakan, amal ibadah pun sering ditinggalkan, keluarga pun ditinggalkan begitu saja. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjawab pertanyaan yang jawabannya itu sudah ketahuan bahwa kita lalai di dunia, maka kita akan tahu bahwa kita selanjutnya akan masuk neraka. Coba gimana Pak kita nggak gelisah seperti itu? Minta tolong nggak bisa. Yauma la yanfa'u malu wala banun, harta pun nggak bermanfaat. Anak-anak pun tidak bisa menolong. Yauma la khullatun fihi wala syafa'ah, tidak ada kekerabatan. Mau minta tolong sama siapa lagi? Setiap manusia ditolong dengan amalnya. Jika amal dia banyak kebaikan, Allah pun akan memberikan rahmat. Ya, jadi sungguh sangat berat Pak. Kisah ketika kita membaca jangan dianggap enteng Pak. Kisah ketika Nabi Isa ditanya tentang umatnya, Nabi Isa berat Pak. Karena apa? Menelan pahitnya, ternyata banyak umatnya yang menyembahnya bukan menyembah Allah. Bahkan banyak yang menyembah ibunya, bukannya menyembah Allah. Berat Pak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sampai apa? Allah mengatakan, wahai Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni ilaha, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku sebagai Tuhan dan juga dengan ibuku Tuhan selain Allah. Apakah kau pernah mengatakan hal tersebut? Dan yang bertanya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka berat. Sampai Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani ya Allah. Sesungguhnya aku tidak pernah mengatakan apa-apa kecuali apa yang kau perintahkan untuk aku katakan. Aku hanya mengatakan kepada mereka, an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua, bukan sembahlah aku, bukan. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku pun bisa menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan selama aku hidupku. Aku melihat para pengikutku selama aku hidup, mereka tidak pernah menyembahku. Ya, Nabi Isa bersumpah bahwa selama dia hidup tidak ada satupun umatnya, tidak ada satupun pengikutnya yang menyembahnya selama aku hidup, kata Nabi Isa. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Kemudian ketika engkau wafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau maha mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Pak, setelah jawab tersebut, Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Seandainya engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu hanyalah hamba-hambamu ya Allah. Maka Pak, saya sendiri Pak, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini langsung menangis Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bacaan ini dari sahabatnya, sambil bersandar di atas paha sahabatnya tersebut yang sedang membaca Al-Quran, Rasul langsung menghentikan bacaannya tersebut di ayat ini Pak. Sampai Rasul mengatakan, diulang lagi sampai 3 kali. Belum sampai 3 kali, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menangis Pak, ketika membaca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sampai 3 kali beliau langsung menangis tak kuasa. Karena Nabi Muhammad adalah sosok Nabi, manusia yang sangat mencintai umatnya. Ketika melihat satu orang umatnya disiksa Pak, sakit Pak, Rasulullah SAW pasti akan merasa sedih Pak.
Rasulullah SAW saking sayangnya kepada umatnya, bahkan ketika orang-orang Taif memukulinya, menyakiti Rasulullah SAW pun Rasulullah masih tetap bertahan, masih berharap semoga di antara mereka ada yang masuk Islam, semoga anak-anak mereka termasuk anak-anak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Rasulullah SAW membaca ayat ini langsung berlinangan air mata. Maka kita pun, ya, jikalau kita memang masih memiliki perasaan, masih bisa untuk mengusahakan diri untuk menangis, maka menangislah ketika membaca ayat 118 ini. Karena ketika kita membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW membaca. Ketika Rasulullah membaca ayat ini kemudian menangis, maka kita pun harus berusaha, Pak. Harus berusaha untuk menangis, Pak. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kecuali yang hati-hatinya sudah mati, hati-hatinya yang sudah Allah Subhanahu wa taala tutup, maka tidak akan bisa merasakan pedihnya, beratnya ayat ini sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan sesuatu dan tidak ada yang perlu ditanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Tapi sebaliknya, manusia akan ditanya apa yang mereka lakukan. Allah terserah. Allah mau apakan itu umatnya Nabi Muhammad, bagi Allah itu sangat mudah. Tapi pertanyaannya apa yang dilakukan oleh kita, itulah yang akan dipertanyakan kepada kita. Tapi kalau misalnya Allah melakukan sesuatu tanpa harus ditanya pun, Allah tidak perlu ditanya. Siapa yang mau bertanya kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama renungkan ayat ini membuat Rasulullah SAW menangis. Ayat ini yang membuat Rasulullah SAW berlinangan air mata ketika membaca ayat ini. Kemudian pada ayat 119-nya kita lanjut. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya, la yanfa'u yaumul qiyamah illa sidq, bahwa pada hari kiamat tidak akan bermanfaat sesuatu apapun illa sidq, kecuali keyakinan, kebenaran dan kejujuran. Kecuali apa? Keimanan, kejujuran dan kebenaran. Di dalam ayat 119 ini beliau Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mujiban li 'abdihi wa rasulihi Isa ibn Maryam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berkata dan menjawab pertanyaan dari hamba dan rasulnya Isa bin Maryam, fima anhahu ilaihi, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuknya, minat tabarri minan nasara al-mulhidin al-kadzibin 'ala Allahi wa 'ala rasulih, dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mereka memutarbalikan fakta, yang mereka berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah bahwa Isa pernah mengatakan bahwa dia harus ikut disembah. Jadi ini pun menjadi pelajaran bahwa Nabi Isa selama hidupnya tidak pernah mengatakan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kata Allah, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, pada hari ini, pada hari mahsyar, pada hari hisab, yaumul hisab, setiap amalan manusia itu akan diperhitungkan. Yanfa'u shadiqina sidquhum, ya, barulah di situ kejujuran manusia,
kejujuran keimanan manusia itu baru bisa bermanfaat. Jadi mun ayeuna Pak, naon manfaat orang salat, naon manfaat orang baca Al-Qur'an, naon manfaat orang sabar, naon manfaatna ayeuna mah teu katingali Pak. Sekarang kita mungkin tidak bisa mengetahui. Tapi apa kata Allah pada hari hisab ini, pada hari ini, yauma yanfa'u shadiqina sidquhum, kejujuran kalian, kebenaran kalian atas risalah Allah, ketaatan kalian setiap ibadah dan perintah-perintah yang aku berikan, yang fa'us shadiqina sidquhum, akan bermanfaat hari ini. Kesabaran kalian akan bermanfaat hari ini. Rasa syukur kalian akan bermanfaat hari ini. Sedekah kalian akan bermanfaat hari ini. Ibadah kalian akan bermanfaat hari ini, akan berguna. Salat kalian, apapun amal ibadah yang kalian lakukan akan bermanfaat dan berguna pada hari ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah ridho kepada orang tersebut dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum jannat, orang yang yakin atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi dan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga akidahnya, menjaga keyakinannya kepada Allah, tidak mengotorinya dengan syirik. Lahum jannat, mereka akan mendapatkan surga, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada. Jikalau mereka waktu di dunia fana, mati, tapi khalidina fiha, mereka ketika di surga akan kekal dan abadi. Dzalikal fawzul azim, itulah kata Allah keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar, karena kalian sudah mendapatkan, kalian akan mendapatkan hadiah yang besar yang nilainya abadi dan tidak pernah mati. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu menciptakan surga, Allah pun mampu menciptakan neraka, dan Allah mampu menyelamatkan umatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, raihlah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Lakukan amal kebaikan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Ya Allah Subhanahu wa taala, kami meminta keridhaan dan jannah di sisi-Mu ya Allah, dan ampunilah setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hari yang sangat-sangat panas dan mengkhawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita naungan pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sama